welcome back di my channel Pahayak Remote. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih Brave People sudah mengklik video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan like-nya. Oke, Brave People, kali ini kita akan membahas kasus yang sedikit berbeda. Ini kasus sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Jepang, tepatnya di daerah Prancis. Dia adalah Issei Sagawa. Latar belakang dari Issei Sagawa ini cukup ini ya. Dia dibekali dengan pendidikan yang tinggi dan juga orangnya sangat berkecukupan. Ibaratnya orangnya sangat mampu lah. Namun itu tidak menjamin untuk membuat seseorang tidak melakukan tindak kejahatan seperti yang dilakukan oleh Issei Sagawa. Apakah tindak kejahatannya? Nah, sebelum masuk ke tindak kejahatannya, saya akan memberikan gambaran sedikit seorang Issei Sagawa ini. Jadi Issei Sagawa ini dia adalah seorang mahasiswa ya. Mahasiswa yang pernah kuliah di Tokyo, Jepang, jurusan sastra Inggris. Dan dia melanjutkan lagi sekolahnya di Prancis, yaitu sastra Inggris juga. Issei Sagawa ini lahir pada tahun 1949. Dia ini lahir secara prematur ya pada saat itu. Dan juga perawakannya sangat kurang diminati oleh wanita-wanita lain. Kejahatan pertama yang dilakukan oleh Issei Sagawa yaitu dia masuk ke apartemen dosennya ya. Jadi di Paris ada dosennya yang sangat cantik yang dia sukai. Nah, pada saat itu dia melakukan aksinya ingin memakan dosen itu. Nah, namun pada saat dia masuk apartemen, tiba-tiba suaranya terdengar dan dosen itu berteriak. Akhirnya dia dibawa kantor polisi dan ditahan ya teman-teman atas kasus percobaan pemerkosaan. Dan dari dulu dia ini dari kecil terlihat ya, dia sangat terobsesi sama wanita-wanita cantik dan ingin memakannya. Nah, pada satu kesempatan dia punya rencana lagi nih. Jadi dia mempunyai teman namanya Rene Halfat. Jadi Rene Halfat ini satu kampus sama dia ya, satu jurusan sama dia. Jadi alasan Sagawa ini ingin mengajak dia belajar bersama di apartemen Sagawa tersebut. Nah, ketika itu maulah si Rene ini ya, akhirnya mereka belajar bersama di apartemen itu. Namun apa yang terjadi, si Issei Sagawa ini menembak Rene ini. Rene meninggal dan ternyata teman-teman dia memakan tubuh Rene ini selama 2 hari. Selama 2 hari itu akhirnya terciumlah kejahatannya dia, dan dia ditangkap pada saat membuang barang bukti ke danau teman-teman. Tertangkaplah si Sagawa ini ya. Nah, setelah tertangkap di persidangan teman-teman ini tidak bisa dilanjutkan karena alasan dari Hakim Louis pada saat itu, orang Jerman di Prancis, bahwa dia mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, dan akhirnya diputuskan si Sagawa ini ke rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa itu selama 6 bulan lamanya akhirnya dia dideportasikan ke negaranya yaitu Jepang. Nah, namun teman-teman, negara Jepang pada saat itu ingin membuka lagi kasusnya, namun tidak bisa karena kasus ini disegel dan tidak bisa dirilis oleh orang negara dari Jepang tersebut. Nah, jadi si Sagawa ini bebas. Aneh ya teman-teman ya. Dan pada tahun 1986, beberapa tahun kemudian, dia menulis sebuah artikel ya, sebuah novel sampai beberapa manga. Tahu nggak teman-teman yang ditulisnya itu? Manga novel yang menceritakan tentang kejahatannya waktu itu teman-teman. Wah, gila nggak teman-teman? Dan akhirnya dia diundang beberapa acara di Jepang itu untuk menceritakan kisah tentang novelnya itu. Dan pernah ditanyakan, dia mengaku bahwa dia tidak menyesal melakukan terhadap temannya itu karena itu wajar katanya, sifat alami dunia. Anjir enggak. Itu teman-teman yang jadi pikiran saya ini teman-teman, kenapa dia bisa bebas seperti itu loh? Karena kelainan jiwa, tapi dia kan sudah tidak gila lagi. Nah, lanjut teman-teman, dia juga akan melakukannya kembali.
Nah, jadi memang orang ini sangat psycho sekali ya teman-teman. Jadi pendidikan yang tinggi belum tentu dia bisa tidak melakukan tindak kejahatan seperti Sagawa ini teman-teman ya. Nah, itulah kasusnya yang cukup mengerikan. Nah, bagi teman-teman yang ada di rumah, yang dimanapun teman-teman berada, sekiranya teman-teman harus hati-hati ya, karena tindak kejahatan itu tidak memandang siapa dan bagaimana. Yang pendidikannya tinggi pun, orang yang mapan seperti ini pun berfantasi yang aneh-aneh teman-teman. Nah, itulah ya teman-teman, kita harus tetap berhati-hati. Nah, mungkin itu saja kisah cerita yang sangat creepy sekali dari saya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channel ini. See you in the next video.